Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Sali Yahya dengan nomor NIM 302023000082 dan rekan saya. Dan saya Cinta Khadijara dengan NIM 3020230085. Saya Alif Nadia Munirah dengan NIM 302023000083. Saya Magna Arya Sabuna dengan NIM 302023000089. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Matematika 4 dengan dosen pengampu Bapak Ulil Albab SPD MPD, dan jurusan kami Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oke, kelompok kami mendapatkan soal matriks I dengan ketentuan soal yaitu tentukan inverse matriks dengan menggunakan metode Sarus minor cofaktor dan carilah identitas matriks echelon baris tereduksi MEBT dengan OBE Gauss-Jordan. Metode yang pertama yaitu metode Sarus minor cofaktor, yaitu pola plus minus plus di setiap baris dengan kolom. Hasil akhirnya adalah sebuah matriks kofaktor yang berukuran sama dengan matriks awal. Next. Langkah pertama yaitu dengan menentukan determinan. Langkah pertama dalam mencari inverse suatu matriks adalah menghitung nilai determinan dari matriks tersebut. Determinannya dihitung menggunakan metode ekspansi kofaktor pada baris pertama. Kita ambil setiap elemen pada baris pertama lalu dikalikan dengan determinan dari matriks kecil 2 kali 2 yang tersisa setelah baris dalam dan kolom elemen tersebut dihilangkan. Hasil akhirnya adalah jumlah dari semua hasil perkalian ini dengan tanda positif dan negatif yang bergantian. Next. Oke, yang selanjutnya adalah mode mode kofaktor yang mencari kofaktor. Langkah berikutnya adalah menghitung kofaktor untuk setiap elemen pada matrik. Kofaktor didapat dari determinan matrik 2 kali 2 yang terbentuk dengan menghapus baris dan kolom dari elemen tersebut. Setiap kofaktor memiliki tanda yang mengikuti pola plus minus plus di setiap baris dan kolom. Hasilnya akhirnya adalah sebuah matrik kofaktor yang berukuran sama dengan matriks awal. Yang selanjutnya adalah matrik adjoin. Itu setelah kita memperoleh matrik kofaktor, langkah selanjutnya adalah membuat matrik adjoin. Matrik adjoin didapat dari metranspos matrik kofaktor, yaitu menukar posisi antara baris dan kolom. Proses ini penting agar kita dapat menghitung inverse pada langkah berikutnya. Dan selanjutnya menghitung inverse. Langkah terakhir adalah menghitung inverse matriks. Inverse didapat dengan mengalihkan satu per determinan dengan matriks adjoin. Artinya, setiap elemen dari matriks adjoin dibagi dengan nilai determinal yang sudah dihitung di awal. Jika pembagian melibatkan bilangan pecahan, maka biarkan tetap dalam bentuk pecahan agar presisi tetap terjaga. Dan hasil akhirnya, setelah semua proses dilakukan, kita memperoleh matrik inverse. Matrik inverse ini didapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, mencari solusi matriks, dan berbagai aplikasi lainnya dalam aljabar linear. Penting untuk diingat bahwa metode ini hanya bisa digunakan jika determinan matrik tidak sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya dibacakan dengan rekan saya, Nadia. Next. Selanjutnya ada metode OBE Gauss-Jordan.
Kami diberikan sebuah matriks berukuran 3 baris, 3 kolom. Tujuan dari proses ini adalah mengubah matriks tersebut menjadi bentuk paling sederhana, yaitu bentuk identitas, mengenakan metode Gauss-Jordan. Next. Berikut adalah soal yang kami dapatkan, yaitu soal I. Langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama, menukar baris pertama dan ketiga. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan angka 1 sebagai elemen pivot pertama di baris pertama. Next. Yang kedua adalah mengeliminasi elemen di bawah pivot pertama, yaitu angka 1 pada posisi 1,1 dengan mengalihkan baris pertama dengan negatif 3 dan menambahkannya ke baris kedua. Lalu mengalihkan baris pertama dengan 2 dan menambahkannya ke baris ketiga. Hasilnya didapat sebagai berikut. Next. Yang ketiga adalah normalkan pivot kedua angka negatif 13 di baris kedua dengan membagi seluruh baris kedua dengan negatif 13. Didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu yang keempat, eliminasi elemen di bawah pivot kedua, yaitu angka 13 di baris ketiga, kolom kedua dengan mengurangkan 13 kali baris kedua dari baris ketiga, didapat hasil berikut. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Next. Lalu selanjutnya yaitu normal pivot ketiga dengan membagi baris ketiga dengan min 5. Untuk hasilnya sebagai berikut. Next. Lalu hilangkan elemen di atas pivot ketiga atau elemen di kolom ketiga baris pertama dan kedua dengan mengurangi 2 kali baris ketiga dari baris pertama, mengurangkan baris ketiga dari baris kedua, hasilnya sebagai berikut. Next. Untuk hasil akhirnya sebagai berikut. Metrik telah berhasil diredukasi menjadi matriks identitas 3 kali 3 yang merupakan bentuk eselon baris T-reduksi MEBT. Next. Untuk hasil semuanya bisa dilihat dari sebagai berikut. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.